Kulo nu anyaran Kiai sampean tak critani. Saya 2005 bapak wafat. Setelah beliau wafat anggere ana tahlilan ana apa-apa sing diundang masyarakat itu kulo. Kulo nu anggere teko tepat jam 6:30. Niku wong-wong mesti teko jam itu kurang seperempat. Itu biasa, kiai-kiai kulo dhisik mesti terlambat. Kiai di desa saya itu 3. Rata-rata dia ada terlambat. Pas kulo nu teko awal terus sampai 3 kali. Ngomong sesuai sungkan, masuk kalah di sini Gus Ba. Sesuai tiang-tiang takok. Ora tersinggung Gus nanti kok awal ora ono kancane. Agama zaman akhir nasibnya kalah ambek tiket bis, ambek tiket pesawat. Kalau sampean alasannya lugu, saya itu marah betul. Kalau sampean alasannya awam yang jujur, jangan awam yang sepihak. Ini melecehkan agama. Saya sangat tersinggung. Selama ini bapak saya mentoleransi kalian karena disangka kalian tuh awam, tapi awam yang kriminal kata. Coba kalau urusan agama sama terlambat sampai 1/4 jam, setengah jam. Yang awam pula dan orangnya juga sampeyan. Kalau beli tiket jam 4 untuk beli pahala kencana atau bis apa ke Jakarta. Setengah 4 itu wis ning Lasem. Daerah saya itu kalau beli tiket mau ke Jakarta lewat Lasem. Misalnya berangkatnya jam 4, setengah 4 sudah di agen. Beli pesawat check-in sebelum 1 jam. Kenapa selalu kalau dalam hal agama kok terlambat? BLT mana sampean sak jam sebelumnya santri subuh. Lu kalau sampean awam total saya tidak tersinggung. BLT yo terlambat, tiket bis yo terlambat, pesawat yo terlambat. Oke, agama juga apa terlambat. Ini tidak ini kriminal. Itu dosa sadar. Berarti aturannya agama kalah mbek aturannya Cina. Cina di aturan tiket nak terlambat hangus. Kowe wedi. Lah saiki misalnya pangeran ngandani ibadah hangus karena terlambat. Apa membuam, mureng-mureng kan? Saya butuh wanita terasa, wedi kan? Pokoknya saya sekali, satu sitok, pangeran juga kalah mbak tiket bis. Isiku tok, sopok ilmu ini soal ngel-ngel atau dalil-dalilan. Ya ini contoh zero, contoh apa? Contoh gitu. Mungkin kalau kita sebagai soleh yang pasti biasa saja melihat fenomena itu. Ya, mana kalau masih tunggu-tunggu tepat pak, tak hormati betul. Saya dengan tiket pesawat juga hormat, dengan tiket bis juga hormat. Masa ngaji saya nah, harusnya lebih hormat. Lu kalau nak ngaji teng mriki jatuh budi-budi. Misalnya ngantuk nggih ngopi tenan. Misalnya ada duit tenan, kok pas ngaji kudu ayam tak ilmu tenan. Betul kok ngomong ngaji ngantuk wango, bari halamane ra roh golek-golekan. Kriminal, napa? Kriminal. Uang ape tuku rokok wae roh regane sakmene, dhuwitku sakmene kok kembali sakmene susuk tak. Bareng ngaji halamane ra roh. Kriminal, kenapa? Paham, swargane tutup. Gus terlambat, paham? Biar tahu ini contoh hero. Ini contoh apa? Dan hero ini pula yang diterapkan, yang dilatihkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau bolak-balik matur, ketika para sahabat itu cemen karena tangannya luka, karena kakinya luka oleh perang atau oleh sebab nopo perang. Mereka cemen matur ning Nabi. Jawab Nabi enak. Diwarai Quran iyam taskum korhum faqad masal qauma korhum. Wong kafir lu gendo-gendo iku wani luka. Mau demi kekafir. Kowe jare demi pangeran luka kamu nek gegerem gak karu. Kulon sakniki di jamaah teng Bojonegoro. Sakniki sebagian pun tahajud. Gara-gara mandi oleh provokasi kula mandi. Maling ayam, maling pisik, maling mangga, maling pelem, maling copet dan sebagainya. Itu setengah apa tuh tang, yo rakane ben kadokan cekak nyolong pisik. Wong kowe trimo tahajud kok sambat kanyet ben. Jadi Allah itu sering punya tradisi, orang dolim itu dibikin satu perilaku. Kemudian perilaku ini sebagai kaca bagi orang soleh. Lho kalau kadang nyai yo wedi. Artinya wedi ku iso mangan ta ora? Nyai yo ngeten ora pati prospek ngeten. Kadang secara basariah kadang kula wedi. Tetapi kalau nak mikir-mikir lah iya. Bisnis prostitusi ora mesti prospek. Wong sing dadi lonte puluhan tahun kiri pirang-pirang lho sing istiqomah ya. Kok gitu dadi nyai ra prospek ora wani istiqomah. Wong sing dadi wong nakal iku akeh sing tetep kiri tapi istiqomah. Kita dadi wong soleh kok mutung. Masalah musuh nggih ngoten, kita jadi kiai mungkin dia musuh, ada yang benci menawa sing latihan nyantet barang macam-macam. Tapi coba kalau sampai jadi bandar narkoba, ngadepi polisi, ancaman hukumannya seumur hidup. Sudah gitu persaingan antar bandar narkoba, rawan ditembak, rawan ditelikung.
Toh berani, mereka menantang nyawa berani. Kita udah wong soleh gak dinyali, gak di nama. Ono ninja wedi neraka orang pelor diuntali kekere karo. Beneran Pak Wai ninja niku kula santri kula kadang kula bagaimana kula ge kata. Gus maca-maca apa tak nguntal apa. Aku jambuk. Cangkem kiai sibuk latih. Yo biasa wong maksiat-maksiate wani mati kok aku dadi kiai ra wani napa? Mati. Bangunane aku wong saleh model apa aku wong saleh model. Kan kula kiai kok wede, Pak wede. Gara-gara itu tadi, Allah punya tradisi membandingkan wong soleh dengan wong zalim. Termasuk ayat paling populer gini, wong intaku nu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallah malah ya. Kalau kamu merasa luka karena perjuangan, orang-orang nakal juga luka karena perjuangan. Toh mereka berani. Masa kita yang wayar turjuna minallah malah ya. Kita rojani Allah gak wani. Kalau ini cerita tentang jamaah ngaji kula. Wong ra gelem kaji di dhuwit iku medhit-medhit. Wong kaji regane mok 3.000. Kaji paling banter Rp4.000. Cek larang dhuwit parkir. Lah kok mboten sepundi. Nak umure wong rata-rata 20 tahun. Kaji mok 30 juta. Sampeyan nabung sedina 3.000 iku sak wulan iku entuk 30.000 nggih. 3 kali 3 90.000. Nah, sak wulan untuk 90.000, 10 bulan itu wis untuk pinten? Pinten? 900. 900. Peng 20 tahun niku berarti kayak di duit 1 juta. Di wong nak dino buat duit 3.000, 20 tahun di duit 1 juta. Kaji mau 30 tahun, berarti regane kaji 1.500 Mas. Ras 3.000 batal. Regane kaji mau per hari 1.500. Makanya kula sering diskusi dengan para kiai, cobalah umat ini dilatih rasional. Makanya ya, mandu agama itu harus bil ilmi, ojo mau kira tok kuasi gajaran ngene-ngene. Kita harus mandu lewat ilmu. Misalnya supaya sifat kikir itu hilang, katakan kaji itu lebih mahal ketimbang uang parkir, ketimbang uang mlebu terminal, peron. Wong TV Vision iso gawe sponsor lebih mahal timbang uang apa? Parkir lebih murah timbang uang apa? Kalau gue hitung 1 hari itu 2.000, apa 3.000 itu saumurmu di duit 1 juta. Dan anak kaji 30 juta berarti kaji regane per hari mau 1.000. Lu ngono kehilangan 30 juta gegere ra karo. Ngekeki pangeran 30 juta berarti zaman padha karo nyumbang agama per hari hanya 1.500. Ini contoh hero. Akhirnya kita malu, misalnya malu. Aku di mobil regane sakmono, aku duwe omah regane sakmono. Jadi agama itu dilatih hiro itu lewat perbandingan, termasuk perbandingan. Lah soleh-soleh gini itu yang paling minim, paling nihil di mayoritas umat Islam. Mulane rawan hajine ra ditampa. Mergo ora ono hiro iblas, gak ono sentimene. Kula sebagai wong alim nggih, nak jam 3 bengi mlaku-mlaku teng kota napa kluyuran. Nak ora wong nakal bengi-bengi di aktivitas. Niku kula nangis. Nangis kula. Ya yo kadang sing soleh itu, sing nakal wani di aksi nganti malam hari, sing soleh malah ketemu. Wong nakal wani tukaran, preman-preman wani mati tukaran demi perjuangan jaga teritorial. Kadang kita dadi wong soleh ku cemen. Wedinane ra karuan. Sampai awak dibentengi fisik, dibentengi jimat. Macam. Antara kula wis ora usah wedi. Ya begini. Ini contoh-contoh hiro, kalau tidak dalam konteks apa, contoh hiro. Kenapa orang soleh itu kadang hajinya masih susah diterima? Karena kesalian ini tanpa nopo. Itu Imam Ghazali pernah cerita di Ihya, di kitab Afatil Uzlah, sampai cari nanti, kitab Afatil nopo Uzlah. Ini beliau cerita, ada satu perkampungan. Orang satu kampung itu soleh semua. Gimana kalau siang itu puasa, kalau malam itu tahajud. Tapi di saat itu masih ada nabi, sehingga masih ada wahyu. Allah memberi wahyu kepada Nabi itu, katakan pada penduduk itu bahwa saya tidak ridho ke semua mereka. Nabi itu kan bingung, ngomong soleh kabeh gak diridani. Terus Nabi itu takut pengiran, kenapa ya Rabbi? Jare pengiran, karena gak pernah kepengen radikalisme Islam di seluruh bumi saya. Artinya gak dihirah, jadi Imam Ghazali gak. Dia ini pokoknya asik ibadah neng kampungnya, asik nyaman neng kampungnya sudah. Dia tidak pernah tersinggung saat misalnya moro desa liya, misalnya moro kota baru. Piye to? Bumi kene tetep ae pangeran. Lu kok pangeran ora disembah. Lu wong ning kene tetep mangan rezekine pangeran ora disembah. Kurang wajar tenan.
Harusnya setiap umat Islam itu punya hero begitu. Misalnya kampung sini soleh, kampung Wonokromo soleh, tapi kamu kemana ada kampung preman, nanti kamu tersinggung. Lu nengkene lah uang kayak bumi ini pangeran, nengkene lah uang kayak mangan rezekinya. Kok pangeran gak diurusi ku piye? Kita harus punya hero begitu. Kemudian lewat hero itu mungkin kita punya keputusan ya sudah. Mungkin prosesnya belum ada yang dakwah, ya sudah saya yang dakwah. Kalau saya tidak mungkin sudah saya jadi donatur pada mereka yang dakwah. Itu namanya punya nopo hero. Kalau orang Amerika saja punya hero untuk mengembangkan demokratisasi di seluruh penjuru dunia, masa kita tidak punya hero untuk mengislamisasi di seluruh dunia? Kalau orang-orang narkoba ingin mengedarkan narkobanya di seluruh penjuru, karena biar tambah laris, masa kita tidak ingin mengobarkan semangat Islam di seluruh dunia? Nah ini sing mari soleh kriminal, itu ora tau tersinggung blas. Ketika maksiat ning dindi iso dikembangno wong dolen, kita wong soleh atau ngembangno kesah. Iku sumpare hajine ra ditampa gini, salate ra ditampa. Mulane kula mulang teng mriki nggih nyaman tak anggem mawon kula wis nandingi wong dolim duwe sel-sel kesalehan. Mulane kula ben kowe tanggas sampe kula tadi ya maksude ben ra sampeyan asal usule. Gamane nak wong dolim iso duwe cabang kedoliman, mosok wong saleh ra duwe cabang kesalehan kok repot to kira nerangno kok kowe wangel lho. Mulane Mustafa ngomong kowe saleh ora ngarep dadi wali nek ana takok ngomong. Nek dibaptis ngene ben umat saleh maksudnya. Tidak biar sampean tahu, selama ini kita cukup iktifak soleh, tapi soleh-soleh pasti. Dan itu kriminal dalam hukum Allah, karena jelas-jelas dalam syariat Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemana ono nasrul Islam. Dan Allah mencontohkan lewat tamparan-tamparan wong zalim. Misalnya wong zalim badan narkoba pusat duwe cabang ning dindi. Niklab pusat di cabang ning dindi, bar pusat di cabang ning dindi. Lho wong soleh kok engko wah amar betutut. Wis ngono jaman tukaran ke bojo deh. Bantukaran diadu adol tawakal. Wah, dunia sementara, kere lah. Malah gomo digowo-gowo alasan kere. Kita miskin memang enggak apa-apa, tapi kalau tidak bisa berjuang itu haram. Kulo nu melarat kuat. Tapi kalau karena melarat tidak bisa berjuang itu yang kita nangis. Jangan salah paham. Saya miskin itu kuat. Kita tidak apa-apa miskin. Tapi kalau miskin yang menghalangi kita berjuang, kita harus nangisi. Karena wis parah, wis lampu merah. Nah, miskin yang tidak berjuang, wis lampu apa?